Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan tahun 2020. Berarti kita sebagai umat Islam memiliki kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan. Karena itulah menurut saya kita harus mempersiapkan berbagai hal yang persiapan itu penting untuk kita lakukan. Saya telah merangkum kira-kira ada 5 persiapan yang sebaiknya kita lakukan. Yang pertama adalah persiapan dengan cara membayar utang puasa atau hutang puasa yang pernah kita lakukan pada tahun sebelumnya. Kita harus ingat dan kita harus sadar apakah sebelumnya pada tahun kemarin atau pada Ramadan tahun kemarin kita memiliki hutang puasa atau tidak. Apakah pada tahun sebelumnya kita memiliki hutang puasa atau tidak. Kalau misalnya kita memiliki hutang puasa, maka mumpung masih ada kesempatan sebelum Ramadan 2020 ini kita lakukan, maka sebaiknya kita memiliki keharusan untuk membayar utang puasa itu. Hutang puasa itu cepat dibayar. Karena bagi siapa yang tidak sempat untuk membayarnya sebelum Ramadan tahun 2020 ini, maka di tahun berikutnya setelah Ramadan dia memiliki kewajiban untuk mengqadha puasa sekaligus membayar fidyah, yaitu adalah 1 hari 1 mud. Jadi kalau misalnya pada Ramadan kemarin kita memiliki hutang puasa 4 hari dan kita belum sempat membayarnya 4 hari itu, maka di tahun berikutnya kita memiliki kewajiban untuk membayar qadha puasa itu, membayar hutang puasa itu 4 hari. Jadi kita tetap memiliki kewajiban untuk membayar 4 hari ini sekaligus membayar 1 harinya adalah 1 mud kepada fakir miskin akibat keterlambatan membayar puasa itu. Nah, karena itulah maka orang menjadi bertanya, berapakah 1 mud itu? 1 mud itu kebanyakan pendapat adalah 0,6 kg beras. Jadi kalau misalnya ditakar itu adalah 3/4 liter beras. Bahasanya begitu, enaknya begitu. Jadi kalau bisa nanti ditambah, tidak jadi masalah. Sehingga yang pertama persiapan kita adalah membayar puasa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mempelajari fikih puasa. Kenapa kita harus mempelajari fikih puasa? Yang pertama, dalam fikih puasa itu nanti akan dijelaskan bagaimana tata cara niat di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan, niatnya bagaimana? Kalau menurut Imam Syafi'i misalnya bahwa niat itu harus dilakukan setiap malam dan harus tabyid, memalamkan niat. Jadi kalau misalnya dia lupa niat di malam hari, maka puasanya tidak sah. Tetapi menurut Imam Malik misalnya, dan ini disunnahkan pula bagi ashabus syafi'iyah, yang ada yang menyunnahkan untuk itu mengikuti mazhab Imam Malik, yaitu berniat di awal Ramadan, untuk keseluruhan Ramadan, puasa di bulan Ramadan itu. Itu kenapa kita perlu mempelajari fikih puasa. Yang kedua, kita dengan fikih puasa itu pula kita bisa mengetahui apa yang membatalkan puasa dan apa yang membatalkan pahala puasa. Jadi ada 2. Ada yang membatalkan puasa, puasanya tidak sah sehingga kita wajib membayarnya setelah hari raya. Ada pula yang puasanya sah, dia tidak diwajibkan untuk membayar setelah hari raya Idul Fitri, tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasa. Jadi ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Apa yang membatalkan pahala puasa itu diantaranya? Menggunjing, berkata jelek, berkata bohong, dan lain sebagainya. Banyak, karena itu perlu dipelajari.
Kemudian dengan memahami fikih puasa pula, kita mengerti banyak hal ibadah-ibadah apa yang paling banyak pahalanya. Misalnya beriktikaf, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, kemudian sholat tarawih, dan amalan-amalan lainnya yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan. Dengan begitu, berarti tindakan kita dalam beribadah di bulan Ramadan itu, bahwa dalam ibadah puasa kita dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, maka ibadah yang kita lakukan itu semakin berkualitas. Jadi tidak hanya lapar, dahaga, haus, tidak hanya itu saja, tetapi kita pun mendapatkan pahala yang besar pada bulan Ramadan itu. Itu persiapan yang kedua. Persiapan pertama tadi membayar puasa, membayar hutang puasa. Yang kedua adalah mempelajari fikih puasa. Dan yang ketiga menurut saya adalah kita perlu menjaga kesehatan. Kenapa kita perlu menjaga kesehatan? Loh, orang itu kalau tidak sehat, mana mungkin dia bisa nyaman menjalankan ibadah di bulan puasa. Di bulan Ramadan kalau tubuhnya tidak sehat, maka sholat tarawihnya dia aras-arasan, tidak semangat. Kenapa? Karena sakit. Karena itu tubuh kita harus sehat, supaya di bulan Ramadan kita bisa menjalankan ibadah dengan cara tenang, dengan cara nyaman, karena tubuh kita sehat. Dengan cara membaca Quran kita nyaman, membaca Quran kita tenang. Sholat tarawih pun tidak merasa capek. Banyak di antara kita yang gara-gara hanya berapa rakaat, baru 2 rakaat kita sudah capek. Tubuh kita ini sudah sakit semua, tubuh kita ini. Kenapa? Pusing kepala atau pilek. Baru kita sujud, baru sebentar saja kita sudah keluar ingusnya. Jadi tidak nyaman. Karena itu perlu kesehatan. Dengan cara sehat, maka ibadah yang kita lakukan akan menjadi nyaman, akan menjadi tenang, akan menjadi lancar, sehingga kita fit tubuhnya, itu sehat. Karena itulah, maka sehat itu termasuk nikmat yang diberikan oleh Allah luar biasa. Kalau orang tidak sehat, waduh, menjalankan ibadah itu tidak nyaman. Karena itulah, maka kesehatan perlu dijaga. Itu persiapan yang ketiga, menjaga kesehatan. Persiapan yang keempat adalah mengatur keuangan ekonomi kita. Loh, kenapa kok kita mengatur ke ekonomi, masalah ekonomi keuangan kita? Ya pasti karena dengan ekonomi yang baik, dengan mengatur pola keuangan yang kita punya, kita bisa bersedekah dengan cara yang ikhlas, baik pada bulan Ramadan. Bukankah sedekah di bulan Ramadan nanti akan dilipat gandakan luar biasa? Yang kedua, dengan kita mengatur keuangan itu, kita tidak memanfaatkan waktu kita untuk bekerja terus hanya untuk mengejar misalnya membeli pakaian baru di bulan Syawal misalnya. Ini kan, wah saya harus membeli, karena banyak di antara kita itu pada bulan Ramadan malah semakin dia bekerjanya itu semakin mempeng gitu. Bekerjanya semakin keras. Alasannya kenapa lupa di bulan Ramadan kok kerjanya semakin mempeng, semakin keras. Ini untuk membelikan baju anak-anak saya di bulan Syawal. Wah, ini di hari raya supaya saya bisa membelikan baju, membeli kue. Orang silaturahim kalau nggak punya kue nanti gimana? Sehingga saya perlu kerja keras di bulan Ramadan itu. Akibatnya karena tidak bisa mengatur sirkulasi keuangan ini pada tahun-tahun sebelumnya, pada hari-hari sebelumnya, pada bulan-bulan sebelumnya, yang terjadi waktu sholat tarawih capek, ngantuk gitu. Akhirnya ngantuk. Teman-temannya pada tadarus, dia tidak tadarus. Kenapa? Karena dia tidak mengatur sirkulasi keuangan dengan cara yang baik. Yang disebut dengan Idul Fitri itu bukan dengan baju baru, bukan makanan baru dan enak-enak, bukan, tetapi dengan semangat baru, dengan hati yang baru, dengan jiwa yang baru, yang ada perubahan yang lebih baik dan lain sebagainya. Kadang kita ini masyarakat kebanyakan keliru pada bulan puasa karena dia sebelumnya tidak mengatur sirkulasi keuangan dengan cara yang baik. Yang terjadi adalah ketika bulan Ramadan dia bekerja dengan keras. Tujuannya bukan untuk sesuatu yang lain, tapi untuk memberikan baju baru untuk anak-anaknya. Akibatnya pada waktu sholat tarawih dia ngantuk, membaca Quran dia ngantuk. Tapi kalau dia bisa mengatur ini nggak apa-apa juga, wahai sahabatku. Artinya dia bekerja keras untuk diniati ibadah, tidak jadi masalah. Tapi pada waktu sholat tarawih, pada waktu ibadah, dia tidak ngantuk. Kalau dia bisa menjaga sirkulasi itu, tidak jadi masalah. Cuman kadang kita itu salah paham. Kadang kita itu mengatur dengan cara yang tidak baik. Capek. Kok sholat tarawih sudah ngantuk, Pak?
ini tadi kerja mempeng, kerja keras ya, ngantuk dia, gitu. Itu yang masalah juga. Itu masalah nomor 4 tadi, keuangan. Jadi yang pertama tadi membayar hutang puasa, yang kedua mempelajari fikih puasa. Kalau mempelajari fikih puasa itu dari mana? Bisa dari buku-buku, bisa dari ceramah para ustadz, bisa di televisi, bisa di radio, bisa forum YouTube dan lain sebagainya, bisa di Google dan lain sebagainya. Tapi dengan cara mencari berbagai pendapat di kalangan para ulama. Kemudian yang ketiga menjaga kesehatan, kemudian yang keempat menjaga keuangan, sirkulasi keuangan, dan yang kelima yang penting juga ini adalah melakukan introspeksi diri. Nah, di bulan Ramadan ini atau sebelum Ramadan 2020 ini, ayo kita melakukan introspeksi diri. Kenapa demikian? Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan juga melakukan introspeksi diri, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan introspeksi diri itu kita menyadari kekurangan kita di tahun yang lalu. Sebelum Ramadan kita tahu kekurangannya, lalu diperbaiki setelah di masa Ramadan dan juga setelah bulan Ramadan. Jadi tahunnya menjadi tahun baru, tahun dengan semangat baru, dengan hati yang baru, dengan hati yang bersih yang baru tadi itu. Jadi dengan introspeksi diri kita bisa memperbaiki mana yang kurang untuk kita perbaiki di bulan Ramadan dan juga setelah Ramadan itu. Kemudian dengan cara begitu, barangkali dengan introspeksi itu kita pernah punya salah dengan orang lain. Wah, saya pernah punya salah deh dengan orang lain. Karena pernah punya salah, maka kita meminta maaf pada orang yang pernah kita salahi itu. Atau memberi maaf kepada orang yang telah berbuat salah kepada kita. Itu namanya melakukan introspeksi diri. Dengan melakukan introspeksi diri, hubungan kita dengan Allah kurang baik, kita perbaiki. Hubungan kita dengan sesama manusia kurang baik, kita perbaiki. Kita memaafkan orang yang salah kepada diri kita, hati kita tersakiti, kita maafkan mereka yang berbuat salah kepada kita. Dan barangkali kita pernah berbuat salah kepada orang lain, kita meminta maaf. Caranya begitu. Dengan melakukan introspeksi diri, insya Allah kita akan menjadi lebih baik. Dengan 5 persiapan ini, insya Allah kehidupan kita atau puasa kita akan berjalan dengan lancar. Dan semoga kita tetap bisa bertemu di bulan Ramadan tahun 2020 dan kita bisa menjalankan ibadah yang banyak berlimpah pahala di bulan Ramadan itu. Kita bisa istiqomah, kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyongsong dan menikmati rahmat Allah, ampunan Allah, maghfirah Allah di bulan Ramadan ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.